Di tangan saya ini, ya, ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Ya, jadi PKI itu terus melakukan pertemuan-pertemuan mereka. Di Jerman itu kumpullah kelompok-kelompok Solidamor, kelompok-kelompok demonstran yang banyak belajar bagaimana memobilisir masyarakat. Jadi diaspora PKI itu ada yang di Perancis, di sana ada Karmel Budiarjo, ada Ibra Ruli Haidit, ada Suar Suroso, MH Lukman, dan mereka lah yang membiayai seluruh caleg-caleg yang maju lewat PDIP, dan mereka adalah anak dan cucu-cucu PKI yang jumlah mereka sekarang 200 lebih. Pemilu 2024 mereka pasang target sekitar 350 orang. Nah, kalau kita tidak pernah memenangkan teman-teman dari P3, PKS, PBB, Partai Umat, yang mungkin kompromi kita Partai PAN maupun Partai PKB. Ya, walaupun saya tidak berani menyebut kedua itu karena saya tidak mempelajari kesungguhan mereka untuk menegakkan Islam. Selain Oneng, ada yang namanya Dita Indahsari. Dita Indahsari ini sekarang adalah pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sudah hampir 20 tahun masih menjabat. Dia pendiri Partai Papernas, pelanjut dari PRD, dan dia pernah membuat buku harian tanggal 16 April 1996 yang mengatakan, well, partai telah berdiri. Jadi dia mengatakan dibangunnya kembali setelah 31 tahun dibekukan. Jadi dia adalah termasuk pendiri PRD bersama Budiman Sujatmiko. IKN merupakan dendam sejarah PKI tahun 1955 yang belum kesampaian. Mereka punya cita-cita membentuk ibu kota baru, dimulakan di Kalimantan Tengah. Soekarno tidak berhasil meyakinkan DPR, akhirnya gagal, dan kemudian terjadilah pemindahan ibu kota Jakarta yang kalau nggak salah itu di pinggiran kota Bogor oleh Pak Harto. Nggak jadi. Di Ponorogo udah 75% sertifikat tanah di tangan Cina. Majalengka, Jawa Barat sudah 68%. Banten dari ujung Pamulang, Tangerang Selatan sampai Tangerang Utara sudah 84%. Jakarta sudah lebih dari 80%. Indonesia per 2017 72% sertifikat tanah sudah di tangan Cina. Kita tuh udah nggak ada, Pak. Pertemuan tanggal 27, 28, 29 kemarin di Cina, Jokowi mengatakan kepada Xi Jinping, tolong buatkan detail program, tolong bangunkan. Coba kita punya negara, ibu kota negara kita minta tolong dibangunkan, dibangunin, dibuat bangunannya oleh presiden negara lain. Artinya udah selesai. Bukan saya memfitnah, otak pakai otak. Punya otak nggak lo? Ini persoalan, makanya kan sampai bilang begitu Rocky Gerung kan? Bilang apa? Tolol ya? Iya, Rocky Gerung aja bilang tolol, apalagi saya, goblok kali ya. Ini infiltrasi sosialis internasional dan kebangunan PKI di berbagai partai. Muncul sekarang PSI. PSI itu dia sebenarnya boneka cantik, ya. Karena background di belakangnya itu para taipan 9 naga. Seminar-seminar tentang politik, mendatangkan profesor apapun selalu membahas partai Islam akan kalah. Kenapa para profesor-profesor, doktor, ahli politik selalu menyebut-nyebut kita akan kalah kalau ikut politik? Karena mereka dibayar untuk bikin makalah itu. Paham? Yang masih memungkinkan kita berlanjut menjadi pemilik sah Republik ini adalah menangkan pemilu 2024. Kekuatan kita persatuan. Persatuan untuk tidak bersama, persatuan untuk bersama. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Negeri ini punya sejarah. Cina-Cina jangan sembarangan mengambil negeri kami. Kami pernah belajar perang gerilya dari Jenderal Sudirman. Jangan coba-coba jajah negeri ini. Kami pernah punya Pangeran Diponegoro sebagaimana diterangkan Ustadz Salim Afilah. Jadi negeri ini tidak akan pernah lepas ke tangan para penjajah selama kita tidak pernah ragu dengan pertolongan Allah.